Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hai, adik-adik pasti tidak asing dengan lagu yang barusan Kak Hima nyanyikan. Lagu yang baru aja Kak Hima nyanyikan adalah salah satu lagu nasional Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Karena pada video kali ini Kak Hima akan mengajak adik-adik semuanya untuk belajar PPKN tentang Pancasila. Nah, kali ini seperti yang Kak Hima bilang tadi, bahwa Kak Hima akan belajar materi PPKN tentang Pancasila. Kali ini kita akan belajar yang pertama tentang Pancasila beserta simbolnya. Dan yang kedua tentang pengamalan Pancasila dari sila yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, Kak Hima mau ngajak adik-adik semua dulu nih untuk membacakan Pancasila beserta simbol-simbolnya secara bersama-sama. Yuk! Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Simbol bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol rantai emas. 3. Persatuan Indonesia. Simbol pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Seperti yang Kak Hima bilang tadi, bahwa kali ini Kak Hima akan mengajak adik-adik untuk belajar Pancasila di dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam kehidupan sehari-hari pastinya kita punya Tuhan. Siapapun Tuhannya, kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Nah, contoh penerapan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah. Contohnya adalah yang pertama, berdoa sebelum belajar. Itu merupakan contoh sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh yang kedua tentang penerapan Pancasila, sila yang pertama adalah sholat berjamaah di masjid. Berhubung sholat berjamaah adalah sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan atau dengan Allah, maka sholat berjamaah merupakan salah satu contoh dari penerapan Pancasila sila yang pertama. Kemudian kira-kira contoh yang ketiga apa ya segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan? Ya, zakat, sedekah, infak, itu juga merupakan contoh penerapan Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, kalau adik-adik ditanya, apakah contoh penerapan Pancasila sila yang pertama, adik-adik mikirnya pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan atau dengan Allah. Seperti yang Kak Hima tadi bilang, ada berdoa,
ada sholat, dan juga sodakoh, infak, dan lain-lain. Mudah bukan? Bisa ya? Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya yaitu segala sesuatu yang berhubungan tentang memanusiakan manusia. Contohnya yang pertama yaitu menghormati yang lebih tua. Kita sebagai generasi yang lebih muda harus hormat kepada yang lebih tua. Harus hormat kepada kedua orang tua, kepada guru, kepada ustadz-ustadz kita. Pokoknya kepada orang yang lebih tua kita harus hormat. Kemudian contoh yang kedua dari penerapan Pancasila, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab adalah menolong teman jika teman lagi jatuh. Itu berarti kita memanusiakan manusia. Berbaik hati kepada manusia merupakan contoh penerapan Pancasila, sila yang kedua. Jangan kalau lihat teman yang jatuh dibiarin, kita harus menolongnya karena kita harus menerapkan Pancasila, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila, sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, contoh penerapan Persatuan Indonesia adalah segala sesuatu kegiatan yang menunjukkan tentang persatuan Indonesia atau bisa juga disebut dengan kerukunan. Contohnya apa ya kira-kira? Kalau mengikuti upacara bendera, kira-kira contoh Persatuan Indonesia enggak ya? Ya, mengikuti upacara bendera itu merupakan salah satu contoh penerapan Pancasila, sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Contoh selanjutnya tentang penerapan Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Yuk adik-adik bantu Kak Hima mikir dong tentang Persatuan Indonesia. Kira-kira apa ya? Kalau gotong royong di masyarakat itu menunjukkan persatuan nggak? Menunjukkan dong Kak Hima. Jadi gotong royong yang ada di masyarakat itu adalah salah satu contoh penerapan Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Termasuk hidup rukun bersama keluarga, bersama tetangga, bersama teman-teman itu juga merupakan salah satu contoh penerapan Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pokoknya segala sesuatu kegiatan yang menunjukkan tentang persatuan ataupun kerukunan itu merupakan contoh penerapan Pancasila yang ketiga tentang Persatuan Indonesia. Pancasila, sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapannya adalah yang pertama yaitu musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Kak, musyawarah itu apa sih? Musyawarah itu di dalam kehidupan sehari-hari bisa juga disebut dengan rapat. Ya, di sila yang keempat disebutkan bahwa kemusyawaratan. Jadi segala sesuatu di dalam kehidupan ini untuk mengambil keputusan kita harus bermusyawarah terlebih dahulu. Harus rapat terlebih dahulu. Misal, dalam menentukan ketua kelas di kelasmu, kalian tidak bisa menentukan sendiri. Misal, ketua kelasnya Kak Hima pilih Alan. Nggak bisa. Kalian harus musyawarah dulu atau rapat dulu dengan teman-temanmu.
tanya, bagaimana kalau ketua kelasnya Mas Alan aja? Terus temanmu tidak menyetujuinya. Misal, jangan Mas Alan, Mas Rizky aja gitu. Setelah itu kalian musyawarah, siapakah yang menjadi ketua kelasnya nanti. Ketua kelas adalah seseorang yang dipilih yang terbaik di antara kandidat-kandidat yang lainnya. Jadi, untuk memutuskan suatu perkara, itu kita harus rapat atau harus musyawarah terlebih dahulu. Contoh penerapan sila yang keempat selanjutnya yaitu tidak memaksakan kehendak. Tidak memaksakan kehendak merupakan contoh penerapan Pancasila yang keempat. Kak, memaksakan kehendak itu seperti apa sih? Misal begini, keluarga kalian akan pergi bertamasya. Kamu pengen bertamasya ke pantai, tetapi kakak pengen berwisata ke daerah pegunungan. Kamu tidak boleh memaksakan kehendakmu untuk memaksa keluargamu supaya pergi ke pantai. Pokoknya aku pengen pergi ke pantai sambil nangis-nangis. Itu nggak boleh. Kita juga harus mengalah karena kakak tadi pengen berwisata ke gunung. Mungkin orang tuamu juga pengen berwisata ke gunung. Jadi kamu ikut aja berwisata ke gunung. Wisata ke pantainya kapan-kapan aja bisa. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Harus saling toleransi. Jadi tidak memaksakan kehendak kita merupakan salah satu contoh penerapan Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya adalah segala kegiatan yang menunjukkan tentang keadilan. Contohnya yang pertama, membagi piket kelas secara adil. Jadi misal Kak Hima menjadi guru, Kak Hima harus memberi jadwal piket kepada anak-anak dengan adil. Misal Mas Fahri piketnya 3 hari, maka Mas Kiki piketnya juga harus 3 hari. Nggak boleh Mas Fahri jadwal piketnya 3 hari, kemudian Mas Kiki cuma sehari. Itu namanya tidak adil. Makanya terhadap manusia kita harus adil. Jadi contoh penerapan Pancasila sila yang kelima yang pertama yaitu membagi jadwal piket secara adil. Contoh selanjutnya adalah membagi waktu dengan adil. Jadi adik-adik yang menonton video Kak Hima harus adil membagi waktu antara waktu belajar dan juga waktu bermain. Gak boleh waktu bermainnya lebih lama daripada waktu belajarnya. Makanya adik-adik harus pandai membagi waktu antara waktu bermain dan juga waktu belajar. Supaya adik-adik menjadi anak yang pintar, tetapi adik-adik juga tetap happy karena adik-adik memiliki waktu untuk bermain. Tapi ingat, jangan terlalu banyak waktu bermainnya. Harus seimbang antara waktu bermain dan juga waktu belajar. Itulah contoh-contoh penerapan Pancasila sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yeay, akhirnya Kak Hima sudah selesai menjelaskan tentang Pancasila. Mulai dari bunyi Pancasila, simbol Pancasila, maupun tentang contoh penerapan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga adik-adik semuanya bisa memahami materi yang sudah Kak Hima sampaikan. Kalau masih bingung, adik-adik boleh kok muter video Kak Hima secara berulang-ulang. Selain adik-adik nanti tambah pintar,
adik-adik juga bisa lebih sayang sama Kak Hima. Dan juga adik-adik nanti kedepannya penasaran terus dengan video pembelajaran Kak Hima. Supaya lebih paham lagi, Kak Hima mau kasih soal buat kamu. Soalnya adalah semangat dan juga selamat mengerjakan soal. Kak Hima doain semoga adik-adik selalu menjadi anak yang pintar. Ikuti terus video pembelajaran tematik dari Kak Hima. Untuk kali ini Kak Hima udahan dulu ya. Sampai ketemu di lain hari.